Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9 berbunyi demikian: Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, mengapa dunia kacau? Mengapa selalu ada peperangan yang tidak pernah berhenti di dalam dunia? Mengapa selalu terjadi ketegangan di dalam kehidupan? Mengapa selalu ada ancaman perang di hari depan sekalipun kehidupan sekarang ini sudah penuh dengan masalah dan kesulitan? Mengapa begitu sulit untuk menjaga kedamaian di dunia ini? Hitunglah berapa banyak usaha perdamaian sudah dilakukan. Mengapa selalu gagal? Jawabannya adalah karena dosa. Dosa membutakan dan menggelapkan hati manusia, mengakibatkan manusia tidak mengenal dirinya, mengakibatkan manusia hidup berpusat pada dirinya dan memperlakukan dirinya sebagai Tuhan. Dari dalam hati yang cemar dengan dosa, muncul segala bentuk kejahatan, nafsu liar yang tidak terkendali, egoisme dan kebutuhan akan kehormatan diri yang tidak sepantasnya telah menjadikan manusia sebagai pemangsa manusia lainnya yang lebih lemah. Di dalam diri manusia ada suatu nafsu yang tidak terkendali untuk menguasai, untuk menjajah. Mengapa dunia kacau, tidak ada damai? Tidak ada jawaban lain kecuali satu: hati manusia kotor oleh dosa. Yang dibutuhkan bukan lagi bagaimana merancang suatu rumusan perdamaian paling adil untuk setiap pihak. Semua itu tidak pernah berhasil dan tidak akan pernah berhasil. Yang dibutuhkan manusia adalah perubahan hati, pembaharuan hati. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, adalah orang yang sudah mengalami pembaharuan itu. Hatinya sudah dibersihkan oleh darah Kristus dan didiami oleh Roh Kudus. Orang seperti itu adalah pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, ajaran Perjanjian Baru menekankan bahwa perbuatan harus merupakan hasil dari status. Orang Kristen melakukan kehendak Allah, melakukan kebajikan, hidup sesuai dengan etika Kristen yang benar. Semua itu bukan untuk mendapatkan keselamatan atau sorga, tetapi justru sebaliknya, karena mereka sudah memiliki keselamatan, karena dia sudah memegang janji dari Tuhan, karena dia sudah diperdamaikan dengan Allah, karena dia sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka dia melakukan semua hal itu. Saudara, karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah pembawa damai. Orang Kristen sejati adalah anak-anak Allah yang sejati. Orang seperti itu pasti adalah orang yang membawa damai. Seorang anak pasti mewarisi sifat ayahnya atau ibunya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan, dia mesti menyadari bahwa ia harus mampu memperlihatkan sifat bapaknya yang diwarisinya. Allah Bapanya adalah pembawa damai. Dia mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk misi pendamaian, dengan tidak memperhitungkan kehormatannya, tidak memperhitungkan kesalahan dan ketidaklayakan dari musuh-musuhnya. Tuhan datang untuk membawa damai bagi dunia yang tidak berpengharapan. Tuhan memungkinkan terjadinya damai itu dengan cara pengorbanan diri melalui darah yang tercurah di atas salib. Tuhan memperdamaikan kembali orang berdosa dengan Allah, menjadikan mereka sebagai anak-anak Allah meskipun mereka tidak layak. Di tengah-tengah dunia yang terus tegang, terus bertengkar, dan terus berperang, kehadiran anak-anak Allah harus membawa damai. Ini bukan teori, ini adalah ajaran Alkitab yang paling benar.
Memang hanya orang Kristen yang mampu hidup seperti itu karena hatinya sudah diubah, sudah diperbaharui oleh Tuhan. Orang Kristen, anak-anak Tuhan, adalah orang-orang yang hidup dengan suatu kehidupan yang baru. Dia adalah ciptaan yang baru. Dia kini memiliki natur yang baru di dalam dirinya. Dia juga memiliki karakter yang baru, sifat-sifat yang baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidupnya. Apa artinya membawa damai? Pertama, secara pasif, dia adalah orang yang tidak mudah terseret ke dalam pertikaian dan keributan. Kedua, dia juga adalah orang yang aktif mengadakan pendamaian. Dia bukan orang yang sempurna tanpa melakukan kesalahan. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan yang membuat orang lain terdesak atau dirugikan, dia cepat menyelesaikannya. Yang ketiga, dia juga adalah orang yang rindu agar orang lain mengalami pendamaian dengan Tuhan dan sesama. Dia ingin melihat ada damai tercipta di dalam kehidupan sekelilingnya. Semua itu adalah sifat atau karakter sejati anak-anak Allah yang tidak bisa ditiru ataupun diusahakan oleh kekuatan manusia. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang yang selalu membawa damai di dalam kehidupan kita. Amin.